Belajar sedikit-sedikit, sedikit-sedikit belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal kisi-kisi ya, kisi-kisi kelas 8 SMP PTS semester dasar. Sebelumnya terima kasih pada Zain yang sudah kasih masalah soal. Semoga bermanfaat ya ini ya. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini kita bahas soal dari Zain. Zain itu kelas 8 SMP saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain mungkin yang nanti akan kelas 8 atau mungkin yang tidak kelas 8 tapi juga belajar tentang bab ini. Di dalam soal ini adalah terdapat pola bilangan, terus kita cek pola bilangan, aritmatika, barisan aritmatika, geometri itu. Jadi nanti ada 20 soal, tapi Mas Yaka akan bagi jadi 8. Yang pertama part 1, nanti 1 sampai 10 atau nanti sedapatnya. Nggak perlu dapat 10 ya. Oke, langsung saja. Kita coba lihat perhatikan nomor 1. Nomor 1, semoga tulisannya terlihat jelas. Nomor 1, bilangan yang tepat untuk melengkapi pola bilangan. Ini pola bilangan ya. Pola bilangan yang harus diperhatikan adalah kita tenang dulu, kita lihat dulu polanya. Di situ ada 2, 3, 6, terus titik-titik. Terus kemudian muncul lagi 18, terus 27, terus titik-titik. Nah, itu gimana itu? Biasanya kan yang di belakang aja ya, Tapi ini kok di tengah sama di belakang. Nah, soalnya bagus ini dari desain. Oke, coba kita amati ya. Kita amati kalau misalkan itu tidak lompat. Jadi pola itu bisa lompat, bisa tidak lompat ya, tergantung soalnya juga. Nah, kita perhatikan ya. Coba ini, nah, ini itu kan tambah 1, 2 ke 3 itu tambah 1, kemudian 3 ke 6 itu tambah 3. Terus yang di sini itu tambah berapa itu? 18 ke 27 itu tambah berapa nih? 9 ya? Ya, 9. Nah, yang ke titik-titik tambah berapa? Terus yang 6 ke titik-titik tambah berapa? Titik-titik ke 18 tambah berapa? Kita belum tahu. Nah, kita amati di sini itu 1, 3, terus nggak tahu, 9, dan selanjutnya. Nah, ini kita bisa identifikasi kalau itu adalah bilangan ganjil, ya kan? Ganjil. Jadi di sini coba kita taruh 5. Nah, habis 5 pasti 7 ya. Terus 9 udah benar. Terus ini pasti 11. Oke, jadi ini 5 sama ini kok 5. Ini 6. Ini 6 ada 5. Nah, plus 5 jadinya pasti 11 ya. 6 ditambah 5, 11. Nah, yang 11 mana? Yang 11 A sama B. Nah, ini salah. Terus 11 ditambah 7 tambahnya 14 benar. Terus 18 tambah 9 udah benar. Terus yang kotak yang terakhir itu 27 ditambah 11. Jawabannya adalah 38. Itu ya. Jawabannya A. Itu cukup jelas. Kita bisa lanjut. Oke, nomor 2. Oh ya, nanti filenya bakal Mas Yaka share di deskripsi aja ya. Nanti silahkan di download. Oke, nomor 2.
Nomor 2, bilangan-bilangan pada barisan ketujuh. Nah, segitiga Pascal. Nah, mungkin adik-adik ada yang belum tahu segitiga Pascal itu seperti apa. Nah, Mas Jaka kasih tahu. Nah, segitiga Pascal itu seperti ini, Dek. Misalkan Mas Jaka di sini ada 1, terus di sini ada 1, terus ini ditambah jadi 2, terus di sampingnya 1, terus di sini ditambahkan 3, tambahkan 3, sampingnya 1, ini ditambahkan jadinya 4, ini ditambahkan jadinya 6, ini ditambahkan 4 juga, sampingnya 1 lagi. Nah, terus yang ini itu adalah baris 1, terus ini baris 2, terus ini baris 3, baris 3 ya, baris 3, B3, terus ini B4 atau baris 4, terus ini baris 5. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan itu 7, berarti ini 5, terus ini 10, terus ini berapa ini? 10 lagi, terus ini 5, terus ini 1, ini baru yang 6 ya, yang 6, yang baris 6 ya. Baris 7 nya berarti berapa? Berarti ini 6, ini 15, ini 20, sorry. Oh, malah hilang. Oh ya, ini 6, ini 15, ini 20, ini 15, ini 6. Nah, ini 1. Ini adalah baris ke-7. Baris ke-7. Nah, ini. Normalkan dulu. Nah, baris ke-7. Baris ke-7. B7 ya. Ini enggak ada nih. Nah, baris ke-7-nya jadinya 16, 15, 20, 15, 6. Nah, terus sampingnya ada 1. Jawabannya adalah yang D. Itu ya. Nanti kalau misalkan yang ditanyakan adalah baris segitiga Pascal yang ke-8, ya tinggal dilanjutkan lagi. Tapi kayaknya nggak sampai. Paling ini besok mungkin bisa yang 5 atau 4 gitu ya. Semoga paham. Kalau tidak paham atau tidak jelas juga bisa komentar di kolom chat atau di kolom komentar ya. Mas Jaka aktifin kan Mas Jaka kan aktifkan ya. Semuanya juga tak aktif pasti. Oke, nomor 3. Nah, ini ada korek api ya. Batang korek api. Nah, batang korek api. Terus jika pola tersebut berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10. Nah, ini kan pola 1, pola 2, pola 3, pola 10 lagi. Agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Kita coba sisir pelan-pelan. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 ya. Masyarakat terus ini. Terus yang di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kalau yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 12. Nah, kalau kayak gini kan sudah jelas nih bentuknya apa. Jadinya kita bisa lihat ini jadi ditambah berapa nih? 3. Ini tambah 3 ya. Tambah 3 tambah 3. Ini juga ditambah 3 pastinya. Nah, 3 ini jadi apa? Ini 3 itu adalah sebagai B atau beda. Adik-adik pasti sudah belajar aritmatika, barisan aritmatika gitu ya, dan geometri ya pasti. A-nya berapa Mas? A-nya adalah 6. 6 itu sebagai A. Terus yang ditanyakan ada berapa? Yang ditanyakan adalah U10. U10 itu rumusnya di aritmatika apa? Adik-adik harus tahu.
kalau U10 itu adalah A plus 9B. Nah ini harus sudah cakap dulu. Kalau misalkan masih katanya rumus aritmatika, di aritmatika U13 berapa? A plus 12B. Kalau suku ke 90 A plus 89B. Kalau misalkan 1000 A plus 999B. Akan selanjutnya. Jadi harus dilatih. Yang penting harus paham dulu. Terus itu kemudian A-nya tadi 6 ditambah 9 dikali 3. 3 itu B-nya ya dia. Berarti 6 tambah 27. Jadinya 33. Jawabannya adalah itu ya. Kita bisa lanjut. Semoga bisa ya. Jadi kalau mungkin penjelasannya Mas Jaka agak kecepatan atau kurang jelas, nanti bisa diputar lagi videonya. Oke, ini ya. Nomor 4 di sini ada suku ke-12 dari barisan UN sama dengan 3N plus 1. Kalau adik-adik kelas 8 atau kelas 9 mungkin ya, kelas 9 juga kadang ada juga. Nah kayak gini caranya gampang sekali. Nah tinggal ini kan U12. Nah, U12 padahal ini ada N-nya, berarti ini itu adalah N itu sendiri. Nah jadi harus dimasukkan 3 atau di bahasa matematikanya disubstitusikan ya, disubstitusikan gitu, terus ditambah 1. Itu jadinya berapa nih? Tuh, geser. Jadinya berapa nih? Jadinya 36 ditambah 1 gitu ya. 36 tambah 1 berapa? 30. Jawabannya adalah itu ya. Dipahami terus dipraktekkan. Nah, agar apa? Agar tidak lupa. Kalau tidak dipraktekkan, tidak disebarkan lagi, nanti juga akan expired ya, lupa. Kayak misalkan air, kalau dia tidak bergerak dia akan busuk. Jadi teman-teman kalau atau adik-adik yang sudah nonton video ini terus sudah tahu caranya, jangan diem aja. Kalau bisa temennya diajarin lagi. Loh nanti mas jadi sainganku mas? Enggak. Jadi yang penting kita menyebarkan ilmu itu, nanti kita akan tambah ilmu lagi gitu ya. Jadi jangan berpikir untuk nanti ada saingan dan sebagainya. Oke. Nah, nomor 5 ada rumus suku ke N pada barisan aritmatika ini. Nah udah tahu nih barisan aritmatika. Kalau aritmatika itu pasti ada A-nya dulu, terus ada bedanya. A-nya berapa? A-nya adalah 2, terus bedanya adalah 3. Nah, tapi ini tidak dicari itu ya, pertanyaannya adalah rumusnya. Rumusnya adalah gimana nih? Kalau cari rumusnya kan sulit ya. Kalau kayak gini soalnya ABC, kita bisa masukkan satu-satu. Ini ada 2, 5, 8 dan selanjutnya. Itu bisa kita bisa gini aja. Oh masih kakak. Tuh. Bentar. Ini. Ini U1, U2, terus ini U3 dan selanjutnya ya. Nah, ini agak ada masalah tapi apa? Oke. Nah, ini kita masuk aja 1. Kalau di sini 1 berarti 3 kali 1 3 ditambah 1 berarti 4. Salah ya, harusnya kan 2. Nah, salah. Yang dipilih salah. Terus kita masukkan 1, 3 kali 1 3 dikurangin
1, 3 dikurangi 1 itu 2. Oke, bisa benar. Kita masukkan 2. Kita masukkan 2 berarti 3 dikalikan 2 min 1. 3 dikalikan 2 itu adalah 6, dikurangi 1 adalah 5. Oke, bisa benar. Kenapa bisa benar? Kemungkinan ya kita harus coba minimal 3 lah ya. Terus 3 kali 3 9 dikurang 1 8. Oke, berarti udah bener lah. Berarti yang paling mendekati benar atau sementara ini adalah yang B. Tapi kita coba yang D ya. Yang D kalau misalnya ini 1. 2 kali 1 2 dikurangin 1 1 ya kan? Salah kan? Harusnya kan di sini 2 nih. Jadi salah. Terus 1 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Jadinya 3 ya. Padahal di sini adalah 2. Ini juga salah. Ini jawabannya adalah B. Nah, di matematika kita juga harus punya feeling juga kalau kita kan kalau ngerjain tes kayak gini kan biasanya kan ada waktunya ya. Kecuali kalau tugas kan agak longgar, maksudnya mungkin dikumpulin lusa atau besok gitu kan. Tapi kalau tes kan 1 jam 2 jam 90 menit harus punya strategi. Nomor 6 di sini ada sum ke-31 dari barisan aritmatika. Yang ditanyakan itu adalah U31 sama dengan berapa? U31 itu rumusnya A plus 30 ya. A nya sudah ada, B nya juga sudah ada, itu kan ya. A nya adalah berapa? 9. Mas Eka ini langsung ya, jadi adik-adik harus tahu. Nanti nggak tanya, A nya dari mana, kok nggak dijelasin dulu. Nanti jelaskan kalau misalkan di komentar aja ya. Atau di sini juga nggak apa-apa sih. Kalau A nya adalah 9, A itu adalah U1 ya. U1. Terus B nya adalah berapa nih B nya? B nya adalah 4 ya. B nya 4. 30 dikali 4 itu. Kenapa kok bisa 4 Mas? Karena beda itu adalah selisih antara suku setelahnya dengan sebelumnya, atau dibalik juga sama saja itu ya. Tapi kalau aritmatika itu selisihnya atau bedanya itu sama, 9 ditambah 120 itu ya. Jadi jawabannya yang ini kan ekornya 9 tuh, 129. Oke, bisa ya. Oke. Terus nomor 7 gimana nih? Jumlah 20 suku pertama. Nah, ini kita kan tidak tahu ini aritmatika atau geometri. Kita identifikasi dulu. Ini jaraknya tambah 3, ini tambah 3. Oh, berarti kalau tambah 3 loh. Bentar, ini agak susah kalau ngomongnya. Tapi nggak apa-apa. Pasti apa ini deh. Bentar. Ini plus 3 ya. Ini plus 3, ini juga plus 3. Tuh ya. Ini juga plus 3. Berarti benar kalau ini adalah aritmatika. Aritmatika. Terus gimana kalau misalkan ini kita cari SN? Rumusnya harus ingat, rumusnya adik-adik harus ingat. Yang kelas 8, kelas 9. N per 2 dikali 2A plus sulit ini. Plus N min 1 kali B. Nah, gitu ya. S nya 20. Ya kan? Oh ya 20. 20 berarti jadinya 20 jadinya 10. Kenapa 10? Berarti karena 20 dibagi 2 langsung bulat. Terus 2 dikalikan 1
Y2 ditambah N-nya adalah 20 ya tadi ya, berarti 19 dikalikan B-nya adalah 3. Oke, ini 2, terus ini adalah 19 dikalikan 3 itu 7, 57 ya, 57. Nah, 57 tambah 2 50, 59 dikalikan 10 jadi 590 ya, 590 atau 590. Oke, bisa lanjut, kita lanjut. Kita target sampai nomor 10 ya, nanti Mas Eka akan bagi jadi part 2 yang selanjutnya. Oke, terus suku pertama dan ketiga suatu barisan aritmatika adalah ini A-nya, ini A, terus A-nya sama dengan 5, terus suku ketiga itu U3 sama dengan A plus berapa nih? A plus 2B ya. Nah, harus paham nih. Berapa tuh? Berapa? 1 gitu ya. Oke. Yang ditanyakan adalah U6. U6 itu adalah U6 sama dengan A plus 5B. Itu ya, berapa? A-nya kan udah ada nih. Berapa tuh? 5 ya. Tapi kan B-nya belum tahu. Kita cari dari sini. Kita ini masukkan ke sini. Nah, jadinya berapa? Jadinya 5 ditambah 2. Terus kemudian B-nya berapa? B-nya adalah tadi berapa B-nya? Oh, B-nya dicari. Lupa ya. Nggak apa ya. Ini 1. Nah, hasilnya berapa nih B-nya? Berarti 2B sama dengan ini agak sulit ini, tapi nggak apa-apa. Ini pindah sini jadinya minus ya, minus 4 itu ya, 1 dikurangi 5 minus 4. B-nya adalah minus 2. Oke, berarti di sini pindah sini 5 dikalikan minus 2, jadinya ini adalah berapa nih? 5 dikalikan ini kan 10 nih, 5 dikalikan minus 2 itu minus 10 ya, minus 10, berarti 5 ditambah minus 10, jadinya pastinya minus 5 itu ya, minus 5 nih, minus 5. Tuh, agak sulit ini. Nah gini, minus 5 itu ya. Nomor 9 banyaknya bilangan positif kelipatan 5. Misalkan di sini yang pertama pasti 5 dulu, 5 terus 10, kemudian berapa nih? 5 10 bentar, ini aja di sini 5, ini 10 15, terus berapa nih? Kok 11? 20 25 30 3 5, terus berapa? 40 45 50. Bentar, nggak apa-apa ya, sabar ya. 50 5 terus 60 65, kemudian 70 7 5, terus masih ke atas ini, terus berapa nih? 70 75 80 85, terus 90 95. 100 ya enggak karena kurang dari 100 kan. Jadinya berapa nih? 1 2 3, ini hitung aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kita 9 kali 2 berarti 18 tambah 1 yang ini, jadinya 19 itu ya. Oke, satu lagi, terus ini ini yang 10 terakhir untuk part 1. Apabila suku keempat berarti U4
U4 adalah 19 sama dengan A plus berapa? A plus 5B, gitu kan? Terus U7 itu adalah berapa? Oh, 40. Oh, nah, 40 sama dengan berapa tuh? A plus karena 7 berarti 6. Oh, ini tadi bukan 5, ini kayak 5 ya. Bentar, masalah hapus saja. Karena ini 4 jadinya 3B. Terus ini 7 jadinya 6B gitu ya. Mohon maaf. Kita lanjut ya, nggak apa. Oke, terus dieliminasi, dikurangin ya, kurangin, coret. Karena ini lebih banyak yang di bawah, kita bisa pakai cara dibalik, tapi nggak usah ditulis lagi. 6 dikurangin 3 jadi 3B. Terus ini jadinya berapa ini? 21 ya. 21. 40 dikurangin 19 21. Berarti B-nya adalah 7 ya. Dari mana Mas 7? Ya 21 dibagi 3. Nah, ada 7. Terus A-nya berapa nih A-nya? A-nya masukin saja sini. Tadi kan 3B sama dengan 21. Ini masukin sini. Jadinya 19 sama dengan A plus 21. Berarti A-nya adalah minus 2. Oke. Yang ditanyakan apa? Suku pertama. Suku pertama udah. Suku pertama adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang A minus 4. Oke. Itu dulu. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik dan masyarakat. Juga berterima kasih kepada Zain yang sudah mengirimkan soal ini. Semoga Zain juga mendapatkan pahala juga, karena juga sudah membantu teman-teman yang lain agar bisa belajar di pola bilangan di kelas 8 SMP. Mungkin adik-adiknya adik-adik kelas Zen atau teman-teman yang lain mungkin bisa belajar dari video ini. Dan kurang lebihnya masyarakat juga minta maaf kalau ada kata yang nggak jelas atau menyinggung atau mungkin kurang tepat pas pembahasan soal. Masyarakat minta maaf. Terus ya semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas kita bisa berdiskusi di kolom komentar gitu ya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di part 2. Terima kasih, bye bye. Belajar sedikit belajar.